Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sally Olivia dari kelas 24 Manajemen 3. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Nah, pada materi pertama ini aku akan masuk ke bab pertama, di mana kita akan mengeksplorasi secara mendalam tentang sistem keuangan di Indonesia dan bagaimana sistem ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, tujuannya sederhana. Begini nih, uang itu ibaratkan darah dalam tubuh perekonomian. Kalau aliran darahnya lancar, kan tubuh kita jadi sehat tuh. Nah, lembaga keuangan inilah yang jantungnya. Dengan memahami perannya, kita jadi tahu bagaimana uang itu berputar dan bagaimana kita bisa memanfaatkan layanan keuangan ini secara optimal, baik untuk kesejahteraan pribadi maupun bisnis ke depannya. Nah, kita mulai nih. Kita masuk ke pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya lembaga keuangan itu? Nah, secara definisi, lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan produk dan layanan keuangan. Nah, tugas utamanya adalah mengelola arus uang dalam perekonomian. Coba deh kayak kita bayangkan, lembaga keuangan ini seperti sebuah wadah tandon air raksasa di sebuah desa. Ada warga yang airnya berlebihan, mereka menyimpannya di tandon tersebut. Nah, di sisi lain, ada warga yang sawahnya kekeringan dan butuh air. Mereka mengambilnya dari tandon itu. Nah, lembaga keuangan bertindak persis seperti jembatan vital antara pihak yang punya dana berlebihan atau surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Nah, contohnya apa aja? Banyak nih, ada perusahaan asuransi, ada dana pensiun, ada pialang saham, ada koperasi, sampai lembaga pembiayaan. Lalu, apa peran vital mereka dalam ekonomi? Nah, ada 3 peran utama nih. Yang pertama, itu intermediasi keuangan. Mereka menghimpun dana dari masyarakat atau seperti tabungan kita. Lalu, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi yang menggerakkan roda ekonomi. Yang kedua, ada fasilitas transaksi. Coba deh kita bayangkan kalau beli motor harus bawa uang tunai berkarung-karung. Repot kan? Nah, lembaga keuangan memfasilitasi transaksi dan menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien seperti kartu debit atau transfer. Nah, yang ketiga itu ada informasi keuangan. Mereka menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi kita untuk mengambil keputusan investasi dan bisnis. Nah, jadi lembaga keuangan bukan cuma tempat nyimpen uang, tapi jantung yang memompa agar ekonomi itu tetap hidup dan bergerak. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat lebih dalam bagaimana tandon air tadi bekerja lewat apa yang kita sebut sebagai siklus intermediasi keuangan. Nah, jangan pusing dengan istilahnya, konsepnya tuh sangat masuk akal. Nah, siklus ini dimulai dari dana masyarakat. Kalian semua yang punya uang sisa dari gaji atau uang saku, nah setornya kan ke bank dalam bentuk tabungan atau simpanan. Nah, uang ini masuk ke lembaga keuangan seperti bank atau lembaga intermediasi lainnya. Disinilah terjadi transformasi dana. Bank tidak membiarkan uang kalian tidur di brankas. Mereka melakukan pengelolaan likuiditas dan manajemen risiko. Nah, setelah itu, bank melakukan pemberian kredit. Uang tadi disalurkan untuk pembiayaan usaha maupun keperluan pribadi. Misalnya, ada pengusaha UMKM yang butuh modal untuk buka cabang kopi. Dia pinjam ke bank. Nah, dari pinjaman itu terjadi investasi dan dampak. Investasi ini bersifat produktif dan menciptakan yang namanya multiplier effect atau efek berganda dalam ekonomi. Nah, ini kayak contohnya nih, kita punya uang tabungan 10 juta dipakai untuk modal UMKM. Nah, UMKM kita tuh sukses dan kita memperkerjakan 5 pegawai baru. 5 pegawai kita nih punya gaji, lalu mereka belanja di pasar.
Nah, penjual di pasar dapat untung, lalu nabung ke bank. Uangnya berputar terus, inilah yang dimaksud dengan multiplier effect. Nah, karena peran bank ini sangat krusial, tentu tidak bisa sembarangan. Semuanya diatur kuat oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank didefinisikan secara resmi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Apa tujuan akhirnya? Nah, tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ingat prinsip utamanya. Untuk menghimpun dana publik, menyalurkan dana dan menyalurkan kredit produktif, meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan. Lalu, apa fungsi spesifik dari sebuah bank dalam keseharian kita? Nah, yang pertama itu ada tempat penyimpanan, mulai dari rekening tabungan, giro untuk bisnis, sampai deposito. Nah, tujuannya cuma satu, ya kita menjaga keamanan dana nasabah. Terus, yang kedua itu ada pemberian pinjaman. Bank memberikan kredit usaha untuk pengusaha, kredit konsumsi seperti kartu kredit, hingga hipotek atau KPR untuk kita yang mau membeli rumah. Yang ketiga, ada fasilitator transaksi. Kalau kalian mau transfer uang pakai kartu debit atau scan kris, bank adalah fasilitator pembayaran digital modern yang membuat itu semua terjadi. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada pengelola investasi. Bank juga menawarkan layanan investasi, manajemen aset, dan konsultasi keuangan bagi yang ingin mengembangkan hartanya. Nah, bank itu ibaratnya tuh kayak supermarket keuangan. Apapun kebutuhan finansial kita, mulai dari nyimpen uang, minjem uang, sampai muter uang, semuanya tuh di sana. Nah, di Indonesia jenis bank itu beragam, nggak cuma satu. Nah, mari kita tuh bedah satu-satu bank yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada bank umum. Ini bank yang layanannya paling lengkap untuk individu atau bisnis. Contohnya kayak Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Yang kedua ada bank sentral. Nah, ini nih beda. Tugasnya bukan kayak ngelayani nasabah bikin rekening, tapi mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan negara. Di kita ini adalah Bank Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR itu skalanya lebih lokal dan fokusnya memberi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang keempat ada Bank Syariah. Bank ini beroperasi murni berdasarkan prinsip syariah Islam. Artinya, tanpa menggunakan sistem bunga, contohnya tuh kayak Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang terakhir atau yang kelima tuh ada bank digital. Ini tuh yang lagi tren. Mereka tuh beroperasi sepenuhnya online tanpa punya kantor cabang fisik karena kan sangat fokus pada teknologi. Nah, selain bank, ada juga kayak lembaga keuangan non-bank. Ingat, mereka bukan bank, tapi mereka tuh menyediakan layanan keuangan. Contohnya, perusahaan asuransi. Mereka punya melindungi risiko finansial kita, misalnya kita sakit atau kecelakaan. Terus ada dana pensiun. Dana pensiun itu menyiapkan jaminan hari tua kita. Habis itu ada lembaga pembiayaan atau leasing. Kalau kita mau nyicil motor nih, biasanya pakai layanan ini. Terus ada bursa efek dan pialang, tempat buat kita yang mau trading atau investasi saham dan obligasi. Nah, baik bank maupun non-bank saling melengkapi. Mereka menyediakan alternatif pembiayaan dan membantu mengelola resiko kita sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Nah, selanjutnya tentu saja menjalankan lembaga keuangan bukan tanpa masalah. Ada tantangan besar yang harus mereka hadapi. Yang pertama itu ada regulasi ketat. Pemerintah sangat ketat mengawasi agar bank tidak sembarangan mainin uang nasabah. Jadi butuh kepatuhan tinggi. Nah, yang kedua itu ada disrupsi vintage. Kemajuan teknologi finansial yang super cepat bikin perbankan konvensional harus putar otak agar gak tertinggal. Selain itu ada resiko keuangan dari ketidakpastian ekonomi global dan keharusan untuk terus berinovasi berkelanjutan di era digital ini. Nah, di tengah badai tantangan ini, kita punya bank sentral sebagai jangkar. Bank Indonesia punya peran yang amat strategis. Nah, perannya itu
Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah agar harga barang tidak tiba-tiba meroket atau inflasi. Terus yang kedua tuh ada mengatur kebijakan moneter. Yang terakhir, mengelola cadangan devisa negara. Yang paling penting, Bank Indonesia tuh berfungsi sebagai leader of last resort. Maksudnya apa? Kalau ada bank atau institusi keuangan yang lagi krisis, likuiditas parah dan tidak ada lagi yang kayak mau minjemin uang, BI hadir sebagai pemberi pinjaman terakhir. Ini tuh dilakukan semata-mata untuk mencegah efek domino sistemik, atau kalau satu bank tutup, jangan sampai bank lain itu ikutan tutup. BI juga kayak terus melakukan pengawasan makroprudensial untuk menjaga kesehatan sektor keuangan kita. Lalu, kemana arah perginya industri keuangan kita di masa depan? Ada 4 tren besar yang sedang dan akan terjadi. Yang pertama, ada digitalisasi menyeluruh. Kedepannya tuh kayak urusan bank tidak akan butuh kertas lagi, semuanya akan ada di smartphone kita dengan pengalaman penggunaan yang seamless atau tanpa hambatan. Terus yang kedua ada integrasi vintage bank. Bank tradisional dan perusahaan vintage tidak akan saling bunuh, melainkan berkolaborasi menciptakan ekosistem yang sinergis. Terus yang ketiga ada inklusi keuangan. Ini yang paling mulia. Teknologi akan membantu layanan keuangan menjangkau lapisan masyarakat paling bawah sekalipun, bahkan di pelosok desa. Terus yang keempat itu ada keuangan berkelanjutan atau green finance. Bank kedepannya akan lebih peduli pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, kalau kalian mau berkarir atau berbisnis di sektor keuangan, kan wajib melek 4 poin ini. Nah, sebagai penutup dari bab 1 ini, bisa kita tarik kesimpulan utamanya, bank dan lembaga keuangan lainnya adalah jantung ekonomi yang menggerakkan roda pembangunan nasional kita. Poin inti yang harus kita ingat, memahami peran dan jenis lembaga keuangan akan sangat membantu kita memanfaatkan layanan yang ada secara optimal. Mau buka usaha, butuh modal, mengamankan uang, semuanya butuh literasi perbankan. Dan yang terakhir, kunci keberlanjutan sistem keuangan kita di masa depan terletak pada inovasi yang terus berjalan serta pengawasan efektif dari regulator. Nah, tadi kan di materi bab 1 tuh sebelumnya kita kayak udah membahas tuntas tentang bank dan berbagai jenis lembaga keuangan. Nah, selanjutnya tuh bab kedua kita akan melebarkan sudut pandang kita. Kita akan membahas arsitektur yang lebih besar, yaitu sistem keuangan secara keseluruhan. Coba deh kita bayangkan sebuah kota metropolis yang sangat sibuk. Di sana tuh ada jalan tol, jembatan, dan lampu merah yang mengatur lalu lintas kendaraan. Nah, sistem keuangan itu persis seperti tantangan jalan raya perekonomian kita. Ia bertindak sebagai jembatan dana. Jembatan ini menghubungkan pihak penabung yang punya uang berlebih dengan pihak yang butuh modal, entah itu investasi bisnis atau konsumsi. Karena aliran modal berjalan efisien, sistem ini akhirnya menjadi fondasi atau pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, sekarang kalau kita bongkar mesin, sistem keuangan ini tuh di dalamnya ada 4 komponen utama yang saling bekerja sama. Yang pertama tuh ada lembaga keuangan. Anggaplah ini para sopir atau operator sistemnya seperti bank komersial, asuransi, dan dana pensiun. Yang kedua itu ada instrumen keuangan. Ini adalah kendaraannya, bentuknya macam-macam. Ada saham, obligasi, deposito, sampai produksi derivatif yang dipakai sebagai alat transaksi. Terus yang ketiga ada pasar keuangan. Ini terminalnya, tempat bertemunya para pelaku. Pasar keuangan dibagi dua area, pasar uang untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek dan pasar modal untuk investasi jangka panjang. Nanti kita bahas bedanya secara spesifik. Nah, yang keempat tuh ada infrastruktur keuangan. Ini tuh ibaratnya aspal dan rambu-rambunya. Terdiri dari sistem pembayaran dan sistem clearing yang fungsinya memastikan semua transaksi tuh kayak berjalan mulus tanpa macet. Nah, semua komponen ini tidak jalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu ekosistem jaringan kompleks yang saling berintegrasi dengan sempurna. Nah,
Sistem keuangan raksasa ini memiliki 5 fungsi yang sangat krusial. Kita bahas 2 yang pertama. Fungsi yang pertama itu memfasilitas pembayaran. Coba deh perhatiin keseharian kita. Sistem pembayaran ini adalah jantung dari ekonomi modern. Sistem ini mencakup transfer dana elektronik secara real time, penggunaan kartu kredit untuk menunda pembayaran, hingga kayak proses clearing antar institusi. Apalagi dengan adanya revolusi teknologi digital saat ini. Nah, pergerakan uang bisa terjadi secara instan ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Bayangkan repotnya hidup kita tanpa fungsi ini. Nah, fungsi yang kedua tuh ada transfer dan alokasi sumber daya. Sistem keuangan bertugas menyerap dana yang menganggur dari individu atau institusi yang punya surplus atau para penabung, lalu lewat proses intermediasi. Nah, dana tersebut tuh dikelola dan disalurkan kepada pihak peminjam atau investor seperti perusahaan yang mau ekspansi atau proyek infrastruktur. Jadi, uang kalian tidak tidur di bawah kasur, melainkan dialirkan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan modal. Lanjut fungsi yang ketiga, itu manajemen risiko. Nah, dalam bisnis dan kehidupan, risiko itu pasti ada. Disinilah sistem keuangan hadir memberikan alat lindung nilai. Ada asuransi untuk kesehatan dan properti, ada jaminan sosial dari pemerintah, hingga instrumen pasar derivatif yang melindungi pembisnis dari fluktuasi harga komoditas. Nah, fungsi yang keempat itu penyedia informasi ekonomi. Percaya atau enggak, harga instrumen keuangan di pasar itu adalah sinyal tentang kesehatan ekonomi kita yang sesungguhnya. Informasi seperti tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga saham itu menjadi acuan penting bagi kita untuk mengambil keputusan investasi atau bisnis. Nah, semakin transparan informasinya, semakin tepat sasaran ekonomi kita bertumbuh. Nah, fungsi kelima tuh ada perantaraan yang efisien. Dengan berputarnya uang lewat bank atau pasar modal, biaya pencarian informasi dan transaksi jadi jauh lebih murah atau efisiensi biaya. Lembaga ini juga ikut mengawasi bagaimana uang itu digunakan, sehingga kepercayaan investor tuh meningkat dan pada akhirnya mendorong investasi untuk terus tumbuh. Nah, di Indonesia, siapa aktor-aktor penting yang menjaga sistem ini? Nah, yang pertama itu ada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi yang mengatur suku bunga dan menjaga nilai rupiah. Yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ibaratnya tuh kayak polisi yang mengawasi seluruh aktivitas perbankan dan industri keuangan agar tetap patuh aturan. Dan ketiga tuh ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Panggung resmi tempat saham dan obligasi diperjualbelikan. Bicara soal panggung atau pasar keuangan, ada 2 istilah yang wajib kita pahami. Yang pertama tuh ada pasar uang. Ini tuh tempat nongkrongnya instrumen jangka pendek yang umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, tujuannya buat modal kerja harian, perusahaan yang butuh uang tunai cepat. Contohnya tuh kayak sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, yang kedua ada pasar modal. Nah, kalau yang ini untuk investasi jangka panjang, misalnya perusahaan mau buka 10 cabang baru, mereka butuh modal besar nih. Jadi mereka kayak menerbitkan saham atau surat utang negara atau SUN di sini. Nah, alur dana dari penabung akhirnya mengalir melewati pasar uang dan pasar modal ini, bermuara di tangan pelaku usaha untuk menciptakan siklus ekonomi. Kalau sistem keuangan ini dikelola dengan sehat dan efisien, dampaknya sangat dahsyat. Akses modal yang mudah akan mendongkrak investasi dan inovasi di sektor real. Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka begitu banyak lapangan kerja baru buat masyarakat. Nah, selain itu, regulasi yang baik akan menjaga stabilitas keuangan dari ancaman krisis. 3 hal ini adalah katalis untuk menciptakan kesejahteraan secara luas. Tapi, kita tidak boleh tutup mata. Sistem keuangan modern menghadapi tantangan berat. Saat ini, kita berada di tengah badai digitalisasi dan vintage, di mana transaksi berubah wujud menjadi lebih cepat dan inklusif. Hal ini memaksa lahirnya regulasi dan pengawasan baru agar jangan sampai konsumen tuh dirugikan di era digital ini. Selain itu, misalnya misi besar kita ke depannya adalah inklusi keuangan, memastikan
masyarakat di pelosok daerah dan UMKM bisa punya akses yang sama terhadap layanan keuangan ini. Nah, sebagai penutup dari bab 2, kita bisa kayak tarik kesimpulan. Nah, sistem keuangan itu adalah tulang punggung ekonomi. Sistem inilah yang secara efektif menghubungkan sumber daya berupa modal dengan kebutuhan produktif manusia. Jangan lupakan 5 pilar fungsinya seperti memfasilitasi pembayaran, mengalokasi dana, manajemen risiko, penyediaan informasi, dan menjadi perantara perputaran uang. Bagi kalian yang akan terjun sebagai praktis bisnis atau ekonomi, pemahaman dan pengelolaan sistem keuangan yang baik sangat mutlak diperlukan agar ekonomi Indonesia di masa depan tuh jadi jauh lebih kuat. Semakin paham kita bagaimana uang itu gerak, semakin cerdas kita mengoptimalkannya demi kesejahteraan kita bersama. Nah, di bab sebelumnya kita udah membahas sistem keuangan secara luas. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3. Kita akan kayak menzoom atau memperbesar fokus kita pada satu pilar paling utama dalam sistem tersebut, yaitu bank umum. Nah, mungkin setiap hari kan pasti melihat gedung bank kan, pakai aplikasi mobile banking atau ambil uang di ATM. Tapi tahu nggak kalian apa yang sebenarnya fungsi bank umum itu di balik layar? Nah, secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, baik itu lewat sistem konvensional maupun syariah. Bayangkan, bank ini sebagai sebuah bendungan raksasa. Air dari sungai-sungai kecil atau uang masyarakat ditampung di bendung ini. Lalu, lewat pipa-pipa khusus, air itu disalurkan ke area persawahan yang sedang musim tanam dan butuh pengairan, atau pelaku usaha yang butuh modal. Nah, bank umum inilah yang menjadi jembatan penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Kita bedah fungsi pertamanya. Nah, untuk fungsinya itu menghimpun dana atau istilah perbankannya tuh funding. Dari mana bank dapat modal buat operasional? Ya dari uang kita semuanya. Bank itu menawarkan 3 wadah utama untuk menampung dana ini. Yang pertama itu tabungan. Ini yang paling fleksibel. Kalian bisa simpan dan tarik uang kapan aja untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada giro. Kalau tabungan buat individu, giro ini biasanya dipakai oleh pengusaha atau perusahaan. Kenapa? Karena giro punya fasilitas cek dan dilihat giro yang sangat memudahkan transaksi bisnis bernilai miliaran rupiah tanpa harus bawa uang tunai. Terus yang ketiga ada deposito. Kalau kalian punya uang yang dingin atau uang yang tidak dipakai dalam waktu dekat, deposito adalah jawabannya. Uang kalian dikunci dalam waktu tertentu, misalnya 3, 6, atau 12 bulan. Tapi sebagai imbalannya, bank akan memberikan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Nah, ketiga jenis simpanan inilah yang menjadi bensin utama bagi bank untuk menjalankan operasionalnya, terutama untuk memutar uang lewat pemberian kredit. Nah, selanjutnya, bayangkan betapa repotnya kalau setiap kali mau bayar SPP, beli barang dari luar kota, atau kirim uang ke orang tua, kalian harus menitipkan uang tunai lewat pos. Nah, disinilah masuk fungsi penyediaan jasa pembayaran atau servis. Bank umum memfasilitas transaksi modern yang super cepat dan aman lewat transfer rekening, penggunaan kartu kredit, kartu debit, hingga layanan valuta asing kalau kalian mau jalan-jalan ke luar negeri atau impor barang. Tapi nggak berhenti di situ aja. Bank umum modern sekarang juga bertindak sebagai pengelola risiko dan investasi. Nih takut barang berharga dicuri di rumah, bank tuh udah kayak menyediakan safe deposit box. Terus ingin perlindungan diri, bank udah kayak menawarkan asuransi jiwa. Terus mau uangnya beranak pinak, bank punya produk reksadana dan obligasi yang bisa kalian beli untuk diversifikasikan kekayaan. Terus sekarang aku akan membagikan satu rahasia besar bagaimana perbankan bekerja. Pernah dengar fungsi penciptaan uang giral nggak? Itu luar biasa penting. Begini nih, kayak ilustrasinya tuh ini. Bank tidak secara harfiah mencetak uang kertas. Itu tuh tugas Bank Indonesia. Tapi
Bank umum bisa menciptakan uang lewat catatan rekening atau giral. Misalnya nih, si A menabung uang tunai 100 juta di bank. Oleh bank, uang 100 juta ini tidak didiamkan. Setelah menyisihkan sedikit cadangan wajib sesuai aturan BI, katakanlah bank meminjamkan 90 juta sisanya kepada si B untuk modal usaha. Si B pakai uang itu untuk membayar kontraktor, dan kontraktor tersebut menabung lagi uangnya ke bank. Hanya dari uang tunai 100 juta di awal, kini di catatan rekening ada uang si A 100 juta. Uang kontraktornya 90 juta, dan seterusnya. Terjadi yang namanya multiplier effect. Perputaran kredit ini membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat jadi berlipat ganda. Dan inilah yang memanaskan mesin ekonomi nasional kita. Lalu, apakah semua bank umum itu sama? Itu enggak. Berdasarkan kemampuannya melayani pasar global, bank umum tuh dibagi dua. Yang pertama, bank devisa. Nah, ini tuh bank level advance. Mereka udah punya izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi menggunakan valuta asing dan melayani perdagangan internasional secara langsung. Terus punya fitur letter of credit untuk ekspor dan impor. Terus yang kedua tuh ada bank non devisa, fokusnya murni di pasar domestik atau dalam negeri. Nah, transaksinya tuh lebih sederhana dan enggak melayani perputaran falas secara mandiri. Nah, selain fungsi utama tadi, bank umum juga punya layanan operasional ekstra yang sangat membantu dunia usaha, misalnya anjak piutang atau factoring. Itu mengambil alih tagihan hutang perusahaan yang macet agar kas perusahaan tersebut kembali lancar. Terus ada bank garansi, semacam surat jaminan dari bank bahwa seorang kontraktor pasti akan menyelesaikan proyek tendernya. Kalau gagal, bank yang bayar dendanya. Nah, dengan semua kehebatan tadi, bank umum akhirnya menyandang 3 gelar kehormatan dalam ekonomi kita. Yang pertama, agent of trust atau agen kepercayaan. Basis utama bank adalah rasa percaya. Kalau orang nggak percaya, bank pasti hancur karena nasabah akan menarik uang massal atau ras. Yang kedua tuh ada agen of equity atau agen pemerataan. Terus menyalurkan kredit ke UMKM, membantu rakyat kecil punya modal agar kesejahteraan merata. Terus yang terakhir tuh ada agen of development atau agen pembangunan, untuk memberi kredit ke kontraktor untuk bangunan jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Coba deh kita lihat sekeliling. Di Indonesia tuh raksasa-raksasa ini ada di depan mata kita. Bank Mandiri unggul di korporasi besar. BRI adalah pahlawan yang masuk sampai ke pelosok desa melayani UMKM. Dan BCA tuh adalah raja transaksi harian retail yang mesin ATM-nya tuh di mana-mana. Dan BNI ahli di pembiayaan internasional. Tapi pertanyaannya, apakah hidup bank umum akan selalu tenang? Ya tentu enggak. Hari ini tuh mereka dihantam ombak besar yang bernama era transformasi digital. Musuh utama bank konvensional tuh sekarang bukan sekedar bank lain, tapi kayak persaingan vintage seperti pinjol resmi, e-wallet, pay letter. Startup ini gesit, cepet, dan kayak birokrasi berbelit. Untuk bertahan, bank umum harus memastikan cabang fisiknya dan melakukan digitalisasi layanan besar-besaran menjadi mobile banking. Di saat yang sama, karena semuanya serba digital, mereka menghadapi teror keamanan cyber atau ancaman hacker, cybercrime, ransomware. Nah, ini tuh menuntut bank untuk berinvestasi gila-gilaan di sistem keamanan dan terus menavigasi regulasi dinamis dari OJK maupun Bank Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, bank umum itu jauh lebih dari sekedar tempat menyimpan uang. Bank umum adalah motor penggerakkan ekonomi sesungguhnya. Dari fungsi menghimpun dana, menyalurkan kredit produktif, sampai memfasilitas kelancaran pembayaran, bank umum adalah nyawa yang membuat kesejahteraan masyarakat tuh bisa meningkat dan berputaran bisnis tuh bisa terjadi. Nah, dengan memahami fungsi bank ini, korup Ransomware tuh bisa memanfaatkan fasilitas perbankan dengan jauh lebih cerdas, lebih optimal, dan lebih bijak untuk kemajuan ekonomi pribadi kalian maupun bisnis kalian ke depannya. Nah, kalau di bab 3 tadi, sebelumnya kita udah kayak membahas banyak tentang sistem keuangan, fungsi bank umum sebagai tempat kita menabung, hingga bagaimana uang itu berputar di masyarakat. Dan sekarang kita lanjut ke bab 4.
kita akan naik level yang lebih tinggi lagi. Kita akan berkenalan dengan bos dari segala bank, pilar utama dari ekonomi kita, yaitu bank sentral. Di negara kita tercinta ini, peran sentral tersebut dipegang penuh oleh Bank Indonesia atau yang sering kita sebut tuh Bank BI. Coba deh kayak kita bayangkan perekonomian negara kita tuh seperti sebuah mobil balap besar yang sedang melaju di jalan tol. Bank umum adalah mesin mobilnya, uangnya adalah bensin, dan masyarakat adalah penumpangan dan masyarakat adalah penumpangnya. Nah, bank sentral ini adalah pengemudinya. Kalau mobilnya melaju terlalu pelan, dia akan menginjak gas. Tapi kalau mobilnya ngebut terlalu kencang dan mesinnya mulai kepanasan, dia harus sigap menginjak rem. Nah, Bank Indonesia itu memiliki mandat yang sangat strategis, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dan ada satu hal krusial yang wajib kita catat, tebal-tebal. BI itu memiliki independensi kelembagaan. Artinya apa? Statusnya independen dari campur tangan pemerintah. Kebijakan moneter harus berjalan efektif tanpa intervensi politik, sehingga semua keputusan yang diambil oleh BI murni berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan demi kepentingan politik jangka pendek. Ini yang membuat kebijakan BI itu menjadi objektif dan terpercaya. Lalu, apa sih tujuan sebenarnya dari pengemudi mobil balap kita ini? Mengapa BI harus repot-repot mengatur uang lewat apa yang kita sebut sebagai kebijakan moneter? BI memiliki 3 tujuan utama yang saling berkaitan erat. Yang pertama itu adalah inflasi terkendali. Teman-teman pasti sering mendengar kata inflasi di berita. Sederhananya, inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus. Coba ingat, 5 tahun lalu harga semangkuk bakso tuh mungkin cuma Rp10.000. Sekarang bisa 15 atau 20.000. Kalau inflasi dibiarkan liar dan tidak dikendalikan, uang saku atau gaji bulanan kita tuh nilainya akan hancur. Kita nggak akan mampu beli barang kebutuhan sehari-hari. Maka tugas BI adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil demi melindungi daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang dapat diprediksi. Nah, tujuan keduanya itu adalah nilai tukar stabil. Pak, saya kan tidak pernah ke luar negeri, buat apa peduli dengan nilai dolar? Jangan salah, banyak bahan baku produk yang kita konsumsi sehari-hari itu impor. Tempe yang kalian makan, kedelai impor, HP yang kalian pakai, komponennya impor. BI harus mempertahankan nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing untuk menjaga kepercayaan investor dan memperlancar perdagangan internasional. Nah, tujuan ketiga tuh yang merupakan hasil dari 2 poin sebelumnya adalah pertumbuhan berkelanjutan. Nah, stabilitas harga dan nilai tukar adalah kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Karena hal tersebut menciptakan fondasi kuat bagi investasi, konsumsi, dan pertumbuhan jangka panjang. Kalau harga barang stabil dan rupiah kuat, pengusaha jadi kayak berani buka pabrik baru, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi kita tuh tumbuh dengan sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara BI itu mencapai 3 tujuan berat tadi? Sejak tanggal 1 Juli 2005, Bank Indonesia tuh memiliki jurus andalan yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF. Ini adalah strategi utama pengendalian inflasi dengan fokus pada target yang jelas dan terukur. Gampangnya begini, di awal tahun, BI akan melakukan transparansi target dengan mengumumkan ke publik. BI mungkin akan bilang, saudara-saudara, tahun ini target inflasi kita adalah 3% ya. Mengapa harus diumumkan? Supaya masyarakat dan pelaku pasar tuh percaya, sehingga kredibilitas kebijakan tuh meningkat. Pengusaha yang mau ekspansi bisnis jadi punya paduan yang jelas. Instrumen utama untuk mencapai target ini adalah suku bunga kebijakan atau BI rate dan Indonia. Namun, kita tahu dunia ini terus berubah dan semakin tidak bisa ditebak. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, krisis bisa datang dari mana aja. Oleh karena itu, strategi ini berevolusi menjadi fleksibel ITF. Ini adalah bentuk beradaptasi kebijakan di era dinamis. BI nggak lagi sekedar kaku melihat angka inflasi barang saja, tetapi
juga mengintegrasikan stabilitas harga dengan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh untuk menciptakan ketahanan ekonomi. Jadi, pendekatannya tuh jauh lebih holistik dan fleksibel. Nah, untuk mengeksekusi strategi tersebut, BI dipersenjatai dengan 3 instrumen utama yang sangat powerful. Kita bedah pelan-pelan ya agar kayak kita tuh paham cara kerjanya kayak gimana. Nah, instrumen pertama tuh adalah operasi pasar terbuka. Bayangan nih, seperti spons air, BI melakukan jual beli surat berharga pemerintah untuk mengatur likuiditas di pasar dan mengendalikan jumlah uang beredar. Kalau di masyarakat terlalu banyak uang yang bisa memicu inflasi tinggi, itu akan jual surat berharga. Uang dari bank-bank akan masuk ke BI sehingga uang yang beredar di masyarakat terserap seperti spons. Nah, instrumen yang kedua, ini yang paling sering masuk berita televisi, suku bunga acuan. Ini adalah pedal gas dan merem ekonomi kita. BI menyesuaikan suku bunga acuan ini untuk mengendalikan biaya pinjaman. Kalau ekonomi lagi lesu, BI akan menurunkan bunga. Akibatnya, bunga kredit di bank umum ikut turun. Orang jadi semangat pinjam uang buat modal bisnis. Sebaliknya, kalau ekonomi terlalu panas, BI akan naikkan bunganya untuk menahan aktivitas ekonomi yang berlebihan. Instrumen ketiga tuh adalah giro wajib minimum atau GWM. GWM ini adalah aturan tentang seberapa banyak cadangan wajib yang harus dipelihara bank umum di dalam brankas BI. Kalau BI mau mengurangi uang yang beredar, BI tinggal naikkan persentase GWM-nya. Bank umum jadi harus menyetor lebih banyak uang ke BI, sehingga uang yang mereka pinjamkan ke masyarakat tuh jadi berkurang. Nah, selain mengatur uang, tugas berat BI lainnya adalah menjaga penjaga gawang sistem keuangan kita. BI melakukan pengawasan perbankan yang sangat ketat untuk mencegah risiko sistemik. BI juga bertugas menjaga kelancaran sistem pembayaran agar transaksi harian kita dari ujung Aceh sampai Papua tuh berjalan aman. Dan yang paling heroik, BI bertindak sebagai leader of last resort. Artinya, BI menjadi pemberi pinjaman terakhir saat ada bank yang menghadapi masalah krisis likuiditas parah, agar bank tersebut tidak kolaps dan menjaga efek domino yang bisa menghancurkan bank-bank lainnya. Namun, hari ini tugas BI itu bertambah satu level kesulitannya. Kita itu hidup di era digital yang membawa tantangan baru. Lanskap keuangan tradisional tuh telah berubah. BI sekarang harus menghadapi risiko teknologi keuangan dari pesatnya perkembangan vintage, cryptocurrency, dan metode pembayaran digital. Apa respon BI? BI memperkuat infrastruktur digital, memperketat keamanan cyber, dan membangun kolaborasi untuk meningkatkan edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat. Nah, strategi adaptif ini sangat diperlukan dalam menghadapi revolusi digital. Lalu, apa buktinya bahwa semua yang kita bahas tadi benar-benar berdampak? Dampak nyatanya dari kebijakan moneter adalah daya beli kita yang terjaga dari inflasi, investasi yang terstimulasi, dan nilai tukar yang stabil. Nah, kita bisa lihat sejarahnya, yaitu saat krisis global tahun 2008. Saat itu tuh dunia yang sedang panik luar biasa, bursa saham berguguran. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? BI melakukan pelonggaran suku bunga secara terukur untuk mendorong pemulihan. BI menyediakan likuiditas yang memadai ke perbankan untuk mencegah kepanikan pasar dan menjaga kepercayaan investor. BI juga kayak berkoordinasi secara erat dan otoritas fiskal atau Kementerian Keuangan. Hasilnya, ekonomi kita berhasil selamat dan tetap tangguh. Nah, sebagai kesimpulannya untuk bab 4 ini, Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia adalah pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif dari BI adalah kunci utama kita dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik. Nah, untuk memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah berbagai ancaman, kita tuh dukung terus peran Bank Sentral kita untuk mewujudkan masa depan ekonomi Indonesia yang lebih stabil, inklusif, dan maju bagi seluruh rakyat. Wah, udah gak kerasa nih kita udah sampai di bab 5.
Nah, kalau di bab-bab sebelumnya kita kayak bicara hal yang makro seperti sistem keuangan dan bank sentral yang mengurus triliunan rupiah. Nah, sekarang kita akan turun ke bumi. Kita akan membahas sesuatu yang langsung bersentuhan dengan dompet dan kehidupan kita sehari-hari, yaitu produk dan jasa bank. Coba deh kita bayangin sebuah bank tuh kayak seperti sebuah supermarket. Kalau di supermarket biasa kalian mencari beras, sabun, atau sayur. Di bank yang merupakan supermarket finansial, kalian tuh mencari solusi untuk masalah keuangan kalian. Nah, fungsi utama bank yang kita tahu selama ini tuh mungkin cuma dua, tempat menyimpan uang dengan aman dan tempat meminjam uang. Tapi faktanya, bank modern zaman sekarang tuh menawarkan jauh lebih banyak dari itu. Mereka memfasilitasi transaksi bisnis kalian, bahkan membantu uang kalian beranak pinak lewat instrumen investasi. Nah, kita tuh akan membedah lorong demi lorong dari supermarket ini supaya kita tuh tahu produk apa yang paling cocok untuk kebutuhan kita. Nah, kita tuh mulai dari lorong pertama. Nah, di lorong pertama ini kita akan melihat produk simpanan. Ini tuh adalah fondasi dari segala hubungan antara nasabah dan bank. Dan ada 3 produk utama di sini. Dan ketiganya tuh punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, tabungan. Ini tuh adalah dompet digital kita. Sifat utamanya tuh adalah kemudahan akses. Kita tuh butuh uang buat beli makan siang kan. Jadi kita tinggal gesek kartu ATM atau transfer lewat HP. Jenis tabungan sekarang tuh juga sangat spesifik. Ada tabungan reguler untuk sehari-hari, tabungan haji yang nggak bisa ditarik sampai dananya cukup untuk berangkat haji, sampai tabungan berencana yang otomatis memotong saldo kalian tiap bulan untuk tujuan tertentu. Terus yang kedua itu ada deposito. Bayangkan deposito ini sebagai kapsul waktu. Kalian kalian punya uang dingin, uang sisa bonus akhir tahun yang nggak akan dipakai dalam waktu dekat. Jangan taruh di tabung biasa, masukkan ke deposito. Kenapa? Karena bunganya jauh lebih tinggi. Tapi ada syaratnya. Uang itu harus dikunci selama 1, 3, 6, atau 12 bulan. Kalau kalian nekat membongkar kapsul waktu itu sebelum jatuh tempo, kita tuh akan kena penalti atau denda. Nah, deposito ini kayak cocok buat kita yang ingin mengamankan uang dari inflasi dengan risiko yang hampir nol. Terus yang ketiga ada giro. Nah, kalau giro ini bukan buat simpanan mahasiswa atau pekerja biasa, melainkan alat tempurnya para pengusaha. Kenapa pembisnis butuh giro? Bayangkan kalian adalah bos pabrik yang harus bayar supplier kayu sebesar 500 juta rupiah. Repot kan kalau transfernya dibatasi limit harian atau harus bawa koper isi uang tunai. Nah, dengan giro, kalian tuh cukup menulis secari kertas yang namanya cek atau bilet giro, tanda tangan, dan berikan ke supplier. Uang ratusan juta itu bisa langsung cair atau berpindah rekening. Sangat elegan dan aman kan untuk transaksi bisnis massal. Nah, sekarang kita pindah ke lorong kedua, yaitu produk kredit atau pinjaman. Ingat prinsip ini nih, utang itu tidak selamanya buruk, asalkan kita tahu tujuannya. Nah, bank tuh membagi kredit menjadi 2 kategori besar. Kategori pertama tuh adalah kredit konsumtif. Sesuai namanya, ini tuh dipakai untuk membeli barang keperluan pribadi yang nilainya menyusut atau untuk gaya hidup. Contohnya pertama, KPR atau kredit pemilikan rumah. Harganya rumah itu miliaran. Jarang ada orang biasa yang bisa beli tunai. Bank mau meminjamkan uangnya dan kalian bisa mencicilnya selama 10 sampai 20 tahun. Rumahnya sendiri menjadi jaminan. Yang kedua tuh ada KKB atau kredit kendaraan bermotor. Sama seperti KPR, tapi untuk beli mobil atau motor. Ketiga, KTA atau kredit tanpa anggunan. Ini tuh pinjaman cepat tanpa jaminan fisik, tanpa sertifikat rumah atau BPKB. Biasanya itu dipakai untuk renovasi rumah, biaya rumah sakit, atau biaya pendidikan. Tapi hati-hati, karena tidak ada jaminan. Bunga KTA ini biasanya sangat tinggi. Nah, kategori kedua tuh adalah kredit produktif. Nah,
Ini tuh adalah utang yang baik karena uangnya dipakai untuk menghasilkan uang lagi. Ini adalah darah bagi perekonomian negara. Contohnya, yang pertama, kredit modal kerja. Misalnya kalian punya bisnis catering, tiba-tiba dapat pesanan 1.000 porsi untuk acara nikahan. Tapi kalian nggak punya uang untuk beli bahan baku. Kalian pinjam ke bank. Setelah dibayar oleh klien, utang bank tuh dilunasi. Yang kedua ada kredit investasi. Ini tuh untuk ekspansi jangka panjang. Misalnya kan mau beli mesin jahit baru berteknologi tinggi untuk konveksi kalian atau mau buka cabang restoran baru. Jadi ketika nanti kalau butuh suntikan dana, pasti kalian mengambil jenis kredit yang tepat. Nah, di lorong ketiga tuh bank menawarkan jasa yang mungkin tidak melibatkan pinjam meminjam, tapi luar biasa penting. Pernah dengar safe deposit box? Kalau kalian punya sertifikat tanah, emas batangan, atau perhiasan warisan nenek, menyimpannya di lemari rumah itu sangat beresiko, bisa dicuri atau terbakar. Nah, bank menyewakan kotak besi baja berlapisan keamanan tingkat tinggi di dalam markas bawah tanah mereka. Itulah SDB. Selain itu, ada layanan bank garansi, yaitu surat jaminan dari bank bahwa seorang kontraktor pasti akan menyelesaikan proyek tendernya dengan baik. Tapi dari semua itu, perubahan paling revolusioner di perbankan saat ini adalah pada layanan digital. Dulu mau transfer uang saja harus antri berjam-jam di teller. Lalu muncul ATM. Kita bisa tarik tunai 24 jam. Lalu berevolusi menjadi internet banking di komputer. Dan sekarang kita berada di era mobile banking. Bank BCA Bank BCA punya MBCA, Mandiri punya Livin. Seluruh fungsi bank mulai dari buka rekening baru, transfer antar negara, bayar tagihan listrik, sampai investasi, semuanya kini berpindah ke dalam genggaman tangan kita. Bank tuh kini benar-benar ada di saku celana kita. Nah, lanjut ke lorong keempat. Bank modern sekarang nggak cuma ngurus tabungan, tapi kayak berevolusi menjadi manajer kekayaan. Mereka ingin membantu uang kalian tuh bertumbuh melebihi inflasi. Bank bertindak sebagai agen penjual produk investasi. Daripada uang kalian mengendap di tabungan dengan bunga kecil, bank akan menawarkan kalian membeli reksadana. Kalian juga bisa membeli obligasi pemerintah atau SBN lewat bank. Itu sangat aman karena dijamin oleh negara dan bunganya itu lebih tinggi dari deposito. Selain itu, ada produk gabungan yang namanya Bancasuransi, singkatan dari bank dan insurance. Saat kalian datang ke bank, mereka kan kayak menawarkan produk asuransi, entah itu asuransi jiwa atau kesehatan, yang sudah dibundle dengan investasi. Jadi, selain kalian mendapat perlindungan kalau sewaktu-waktu sakit kritis, uang kalian juga ikut dikembangkan di pasar modal. Praktis bukan? Nah, semua diurus lewat satu pintu. Namun, di balik semua kemewahan produk ini, sebagai orang terpelajar, kalian tuh kayak wajib tahu tidak ada produk keuangan yang sempurna. Semuanya punya perimbangan antara manfaat dan risiko. Kalian taruh uang di deposito, ada risiko likuiditas. Uang kalian tuh tertahan, tidak bisa dipakai darurat. Kalau pinjam KPR, ada risiko suku bunga. Kalau bunga bank naik, cicilan bulanan kalian ikut meroket. Kalau berinvestasi, ada risiko fluktuasi nilai. Harga investasi bisa turun tajam. Coba deh kita lihat studi kasus di dunia nyata. Kalau kalian butuh tabungan merakyat yang cabangnya sampai ke pelosok desa, ada tabungan BRI Pritama. Kalau kalian keluarga muda yang sedang mencari rumah, kalian bisa melihat KPR dari Bank BTN yang memang spesialisnya urusan perumahan. Atau kalian kaum urban yang sibuk dan butuh transaksi super cepat, BCA Mobile adalah salah satu primadona di Indonesia. Intinya setiap bank tuh punya spesialisasi produk unggulannya masing-masing. Nah, sebagai penutup, aku tuh bakal memberikan 4 tips sederhana agar kalian tuh bisa menjadi nasabah cerdas. Yang pertama tuh kenalin kebutuhan kalian. Jangan ikut-ikutan temen. Kalau butuh transaksi harian, buka tabungan biasa. Kalau butuh mengembangkan uang, buka deposito atau reksadana.
Terus yang kedua tuh pelajari produknya, baca brosurnya, tanya biaya adminnya, bulanannya berapa, denda telat bayarnya berapa. Jangan malas membaca, tulis tulisan kecil di kontrak. Terus memanfaatkan digital banking, efisienkan waktu kalian, gunakan aplikasi bank kalian untuk mempermudah kehidupan. Dan yang terakhir tuh, jadilah kritis, jangan ragu untuk bertanya sedetail mungkin kepada customer service bank sebelum kalian menandatangani persetujuan apapun. Uang kalian tuh tanggung jawab kalian. Nah, sekarang kita udah masuk ke bab 6. Kalau di bab-bab sebelumnya tuh kita bicara soal jenis produknya, fungsinya, dan aturan mainnya. Dan sekarang kita akan masuk ke ruang kendali utamanya. Kita akan membahas manajemen bank. Coba deh kita bayangkan sebuah bank tuh seperti sebuah kapal pesiar raksasa yang sedang mengarungi samudra. Di dalam kapal itu ada ribuan penumpang dan harta benda yang sangat berharga. Itulah dana nasabah. Nah, manajemen bank adalah kapten dan seluruh awak kapal yang bertugas di ruang kemudi. Mereka punya tanggung jawab luar biasa besar, memastikan kapal tetap melaju di rute yang benar, menghindari badai, tidak menabrak karang, dan yang paling penting, memastikan seluruh penumpang sampai di tujuan dengan selamat. Nah, secara definisi resmi, manajemen bank adalah proses komprehensif mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian, hingga pengendalian operasional. Tujuannya cuma satu, menjaga kesehatan finansial institusi tersebut agar tetap hidup dan melindungi kepentingan semua pihak, baik itu kalian sebagai nasabah maupun negara sebagai regulator. Agar kapal pesiar kita tadi enggak tenggelam, sang kapten tuh harus berpegang pada 3 prinsip dasar. Ibaratnya, ini adalah 3 pilar beton yang menyangga gedung bank. Pertama, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Ini tuh adalah nyawanya bank. Bank nggak boleh sebarang meminjamkan uang. Kalau ada orang mau pinjam 1 miliar untuk buka kafe, bank harus asesmen sedetail mungkin. Apakah bisnisnya jalan? Apakah dia sanggup bayar? Bank harus sangat waspada menjaga rasio kecukupan modalnya. Kalau bank ceroboh, uang nasabah yang melayang. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Bank itu bisnisnya kepercayaan, dan kepercayaan hanya lahir dari kejujuran. Bank harus transparan soal kondisi keuangannya, berapa untungnya, berapa kredit macetnya, semua harus diaudit secara internal dan eksternal, lalu dilaporkan ke publik. Tidak boleh ada yang disembunyikan di bawah karpet. Nah, yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Mengelola bank itu biayanya triliunan. Makanya, manajemen harus pintar mengoptimalkan sumber daya. Dulu butuh puluhan teller di satu cabang. Sekarang, manajemen membutuh sistem mesin setter tunai dan aplikasi. Hasilnya, biaya operasional turun, tapi nasabah justru terlayani 24 jam dengan maksimal. Itulah efisiensi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan, manajemen risiko. Kalau prinsip tadi adalah fondasinya, maka manajemen risiko adalah radar pendeteksi bahaya di kapal pesiar kita. Ada tiga badai besar yang selalu mengintai bank setiap harinya. Bahaya pertama adalah risiko kredit. Ini yang paling mematikan. Apa itu? Sederhananya, ini terjadi ketika orang atau perusahaan yang pinjam uang ke bank tiba-tiba kabur atau bangkrut dan gagal bayar. Kalau yang gagal bayar cuma satu orang, mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang gagal bayar itu perusahaan raksasa yang pinjam triliunan rupiah, mau bisa langsung kolaps. Nah, bahaya keduanya itu resiko likuiditas. Ini tuh masalah timing atau ketidakcocokan waktu atau mismatch. Bayangkan, bank tuh meminjamkan uang kalian ke pabrik untuk dicicil selama 10 tahun. Tapi besoknya, kalian dan ribuan nasabah lain tiba-tiba panik dan ingin menarik uang tunai secara bersamaan atau ras. Bank pasti bingung, uang tunainya tidak ada karena sedang dipinjamkan. Inilah krisis likuiditas. Nah, bahaya ketiga adalah risiko operasional. Itu bukan karena faktor luar, tapi dari dalam, alias human error atau sistem. Misalnya,
ada teller yang salah ketik angka 0, server bank mati seharian, atau yang paling parah, ada oknum pegawai yang melakukan fraud alias korupsi uang nasabah. Manajemen harus punya sistem kontrol berlapis untuk mencegah ini semua. Karena bahayanya sangat banyak, pemerintah tidak membiarkan kapten kapal ini bekerja sendirian. Harus ada polisi lalu lintasnya. Disinilah peran krusial Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui aturan seperti Surat Edaran OJK Nomor 34 Tahun 2016. OJK memaksa seluruh bank umum di Indonesia untuk punya sistem manajemen risiko yang standar dan ketat. OJK akan datang mengecek, menilai kesehatan bank, dan memastikan bank tersebut tidak membahayakan sistem keuangan negara. Fokus utamanya, perlindungan nasabah. Data kalian harus aman, pengaduan kalian tuh harus didengar. Oh iya, berbicara soal manajemen, kita gak boleh melupakan saudara kembar dari perbankan konvensional, yaitu bank syariah. Manajemen bank syariah ini unik karena punya pagar tambahan yang sangat mulia. Pertama itu adalah larangan riba. Mereka tidak pakai sistem bunga. Sebagai gantinya, mereka pakai sistem bagi hasil atau seperti mudharabah. Kalau bisnis untung, untungnya dibagi dua. Kalau rugi, ruginya ditanggung sama. Terus yang kedua itu ada transparansi anti korar. Tidak boleh ada ketidakpastian. Semuanya harus jelas di akad awal. Nah, yang ketiga tuh ada fungsi sosial atau zakat. Manajemen bank syariah wajib menyisihkan keuntungannya untuk zakat demi mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Cara mengelola bank 10 tahun yang lalu dengan hari ini sudah jauh berbeda. Kenapa? Karena ledakan inovasi teknologi, transformasi digital itu benar-benar kayak mengubah cara kapten kapal kita tuh mengemudi. Dulu manajemen risiko dilakukan secara manual, sekarang mereka menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan big data. Bagaimana aplikasinya? Sangat canggih. Saat ada orang yang kayak mengajukan kartu kredit, AI itu bisa langsung menganalisis jejak digital orang tersebut dan memprediksi apakah orang ini bakal gagal bayar atau enggak, hanya dalam hitungan detik. Atau misalnya, kartu ATM kalian yang biasa dipakai di Jakarta, tiba-tiba jam 2 pagi itu melakukan penarikan di luar negeri. Nah, sistem AI akan mendeteksi itu sebagai anomali dan langsung memblokir kartunya secara real time untuk mencegah pencurian. Tapi, teknologi tinggi membawa musuh besar, yaitu hacker. Oleh karena itu, investasi terbesar bank saat ini adalah pada keamanan data nasabah. Manajemen harus memastikan adanya sistem enkripsi tingkat militer, autentikasi biometrik seperti Face ID, dan teknologi mutakhir untuk melindungi harta digital kita dari ancaman cybercrime. Tapi percayalah, sehebat apapun kecerdasan buatan, secanggih apapun sistem keamanan cybernya, ujung-ujungnya bank tetap dijalankan oleh manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah fondasi keunggulan operasional yang sesungguhnya. Dalam industri yang murni bergantung pada kepercayaan publik. Satu saja pegawai yang integritasnya cacat, hancur sudah reputasi bank tersebut. Makanya, tugas terberat manajemen bank bukanlah membeli server mahal, tapi menanamkan etika kerja dan budaya perusahaan ke dalam DNA setiap karyawannya. Manajemen harus rutin memberikan pelatihan, sertifikat compliance, dan mendidik para pegawai agar memiliki customer centricity atau benar-benar peduli pada nasabah. Orang cerdas itu banyak, tapi orang cerdas yang punya integritas tinggi itulah yang dicari oleh industri perbankan saat ini. Lalu, apa tantangan terbesar manajemen bank di masa depan? Selamat datang di era disrupsi digital, di mana musuh bank saat ini tuh bukan cuma sesama bank, tapi vintage. Startup vintage itu seperti speedboat kecil, gerakannya kecil, aplikasinya user friendly, dan inovasinya super cepat. Sedangkan bank konvensional itu ibarat kapal pesiar raksasa, tadi aman, tapi manuvernya lambat karena terikat ribuan aturan OJK yang sangat kompleks. Apa yang harus manajemen bank lakukan melawan mereka? Bukan, peluang terbesarnya justru ada pada kolaborasi. Bank punya modal triliunan, punya izin resmi, dan punya kepercayaan masyarakat.
Sedangkan fintech tuh punya teknologi lincah. Kalau keduanya digabungkan, mereka bisa menjangkau masyarakat pelosok yang selama ini belum punya akses bank, menciptakan lompatan pertumbuhan yang luar biasa. Nah, sebagai penutup di bab 6 ini, kita tuh bisa menyimpulkan kalau manajemen bank yang berkualitas tinggi tuh bukan hanya sekedar mengejar profit atau keuntungan semata, jauh lebih besar dari itu. Manajemen yang prudent atau hati-hati, inovatif, dan patuh pada aturan adalah jaminan keamanan dana nasabah yang memberikan rasa tenang bagi masyarakat luas. Nah, ketika semua risiko terkelola dengan baik dan teknologi terpadu dengan integritas manusia, maka manajemen tersebut tidak hanya menyelamatkan institusinya sendiri, melainkan bertindak sebagai pilar utama stabilitas sistem keuangan nasional kita. Nah, sekarang tuh kita masuk ke materi di bab 7. Materi ini tuh sangat mendebarkan dan menantang, yaitu jenis-jenis risiko dalam perbankan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas betapa hebatnya bank sebagai penggerakan ekonomi, sekarang kita akan melihat sisi gelapnya. Kita akan membedah ancaman-ancaman yang setiap hari mengintai kelangsungan hidup sebuah bank. Nah, dalam bisnis perbankan, setiap rupiah yang dipinjamkan, setiap data yang disimpan, dan setiap transaksi yang diproses, semuanya membawa konsekuensi dan risiko. Risiko itu adalah potensi kerugian finansial yang bisa menghancurkan stabilitas bank tersebut. Mengapa risiko ini sangat menakutkan? Karena jika bank salah langkah dan rugi besar, yang hilang bukanlah sekedar uang, tapi kepercayaan nasabah. Padahal kita semua tahu, kepercayaan adalah aset paling mahal dan paling berharga di dunia perbankan. Sekali nasabah nggak percaya, mereka nggak akan menarik uangnya beramai-ramai, dan bank sehebat apapun pasti akan runtuh. Oleh karena itu, kita akan membedah 4 jenis risiko yang paling mematikan bagi bank, dan bagaimana cara menjinakkan mereka. Nah, kita mulai dari monster pertama, sekaligus ancaman yang paling konvensional dan terbesar bagi bank, yaitu risiko kredit. Sederhananya, risiko ini tuh terjadi ketika debitur atau orang atau perusahaan yang meminjam uang gagal membayar cicilan, pokok atau bunganya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Mungkin kalau yang gagal bayar cicilan motor itu satu atau dua orang, bank masih bisa bernapas. Tapi bayangkan jika yang gagal bayar itu adalah puluhan perusahaan raksasa yang masing-masing tuh pinjam uang triliunan rupiah. Sebagai contoh nyata yang sangat kelam bagi bangsa kita tuh kayak krisis moneter dan kredit tahunan 1997. Saat itu tuh banyak perusahaan besar di Indonesia yang meminjam uang tapi kayak nggak sanggup mengembalikannya karena nilai rupiah hancur. Akibatnya apa? Kredit merajalela, sistem perbankan di Indonesia terguncang hebat, dan puluhan bank terpaksa ditutup secara tragis oleh pemerintah. Lalu, bagaimana strategi bank mengelola ancaman ini? Gak ada cara lain selain menerapkan disiplin tingkat tinggi. Bank harus melakukan analisis kredit yang sangat ketat atau mengecek kemampuan finansial calon peminjam sampai ke akar-akarnya. Terus menetapkan batas plafon kredit yang bijaksana, dan terus-menerus melakukan monitoring atau pemantauan secara berkala. Bank nggak boleh serakah memberikan pinjaman tanpa jaminan yang jelas. Nah, sekarang kita bergeser ke musuh kedua yang tidak kalah mengerikan, yaitu risiko operasional. Kalau risiko kredit itu asalnya dari luar, nasabah yang nakal. Risiko operasional ini tuh justru berasal dari kegagalan sistem di dalam bank itu sendiri. Cakupannya sangat luas, kayak mulai dari kegagalan proses bisnis internal sampai human error, atau misalnya teller yang salah ketik transfer dana 1 juta menjadi 100 juta. Ada juga bahaya fraud atau korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank itu sendiri. Tapi, di era modern ini, bentuk paling menakutkan dari resiko operasional adalah ancaman teknologi dan keamanan cyber. Kayak bayangkan sebuah bank raksasa di Asia Tenggara yang sistem IT-nya tiba-tiba dilumpuhkan oleh serangan ransomware atau virus penyendara data selama 48 jam. Nah, selama 2 hari penuh, nasabah nggak bisa ambil uang, ATM mati, dan transfer gagal. Kerugian operasionalnya tuh bisa mencapai jutaan dolar dalam sekejap. Nah, untuk menangkal musuh dari dalam ini, bank harus melakukan 3 hal wajib.
Yang pertama, penguatan kontrol internal yang super ketat. Yang kedua, pelatihan SDM berkelanjutan agar pegawai tidak ceroboh. Dan yang ketiga, investasi gila-gilaan pada sistem keamanan TI mutakhir untuk menangkal peretas. Nah, musuh ketiga yang mengintai bank adalah risiko kepatuhan. Mengelola bank itu ibarat mengemudikan truk tronton bermuatan bahan bakar di tengah kota yang padat. Aturan lalu lintasnya sangat banyak dan kita tuh nggak boleh melanggarnya sedikit pun. Nah, risiko ini tuh muncul ketika bank mengabaikan atau melanggar aturan-aturan ketat yang telah ditetapkan oleh regulator. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, atau standar global seperti Kesepakatan Basel. Apa dampaknya kalau bank sampai melanggar? Hukumnya sangat berat. Bank bisa kayak dikenakan denda administratif hingga miliaran rupiah. Izin produknya tuh dibekukan atau bahkan para direkturnya dicopot. Nah, selain kerugian uang, reputasi bank di mata publik akan hancur lebur karena dianggap sebagai institusi yang melanggar hukum. Makanya, bank-bank modern pasti yang punya divisi khusus yang namanya divisi compliance atau kepatuhan. Tugas mereka tuh setiap hari adalah melakukan audit rutin, memastikan semua prosedur pelayanan nasabah sudah sesuai hukum, dan memberikan pelatihan agar seluruh pegawai dari level direktur sampai satpam paham akan aturan main yang berlaku. Nah, terakhir, kita tuh masuk ke risiko keempat yang merupakan efek domino dari semua risiko sebelumnya, yaitu risiko reputasi. Ada kutipan yang sangat terkenal di dunia bisnis yang berbunyi, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi yang baik dan hanya butuh 5 menit untuk menghancurkannya. Nah, kutipan ini tuh 100% kayak benar untuk bank. Reputasi adalah aset tak berwujud. Semua modal tuh tidak terlihat, namun sangat menentukan hidup matinya bank. Penyebab hilangnya reputasi ini bermacam-macam, bisa karena ada isu negatif di media sosial, skandal pegawai, sampai kayak kegagalan layanan. Contoh yang paling sering terjadi saat ini tuh adalah skandal kebocoran data nasabah. Kalau ada berita data KTP dan saldo jutaan nasabah, sebuah bank diretas dan dijual di dark web, harga saham bank tersebut bisa anjlok hingga 15% dalam satu hari. Nasabah panik dan berbondong-bondong memindahkan uang ke bank lain. Lalu, bagaimana cara memitigasinya? Kuncinya tuh ada tiga, yaitu transparansi yang jujur, komunikasi publik yang efektif, dan respon krisis yang super cepat. Bank nggak boleh bersembunyi atau berbohong saat terjadi masalah. Mereka harus tampil ke depan, minta maaf, dan langsung menunjukkan solusi nyata. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan keempat monster yang mengerikan tadi, bagaimana cara bank agar bisa tetap bertahan dan tumbuh? Jawabannya adalah pada penerapan sebuah sistem atau framework manajemen risiko yang solid. Ada 4 langkah sistematis yang harus dilakukan oleh bank, layaknya sebuah siklus yang tidak pernah putus. Yang pertama tuh ada identifikasi resiko. Langkah pertamanya adalah mendeteksi ancaman. Bank harus mengenali potensi bahaya dari seluruh aktivitasnya, baik dari sisi operasional, penyaluran kredit, pergerakan pasar, hingga sistem teknologi. Yang kedua tuh ada pengukuran dan evaluasi. Setelah musuhnya ketahuan, bank harus mengukurnya seberapa besar dampak finansial kalau bahaya itu terjadi. Berapa persen kemungkinannya, diukur menggunakan perhitungan matematika yang rumit. Terus yang ketiga ada strategi mitigasi. Di tahap ketiga, bank menyiapkan senjata. Mereka menetapkan kebijakan, membuat prosedur darurat, dan membuat pembatasan risiko agar kerugian itu bisa diminimalkan. Terus yang keempat tuh ada pemantauan dan pelaporan atau monitoring. Dan yang terakhir, bank tuh nggak boleh lengah. Mereka harus menguasai pergerakan risiko ini secara real time 24 jam sehari dan melakukan kondisinya secara transparan kepada para pemegang saham serta OJK. Nah, di zaman serba canggih ini tuh bank nggak bisa lagi memantau risiko secara manual dengan kertas. Mereka menggunakan teknologi di masa depan. Kayak bank saat ini mengandalkan big data dan AI untuk memprediksi siapa saja nasabah yang berpotensi gagal bayar kreditnya secara sangat akurat. Mereka juga punya sistem monitoring real time yang bisa
transaksi mencurigakan dalam perhitungan detik untuk mencegah pencucian uang. Semua ini tuh digabungkan ke dalam satu platform yang terintegrasi yang membuat kerja bank sangat efisien. Nah, sebagai penutupnya, memahami dan mengelola risiko bukan berarti bank harus menjadi penakut dan nggak mau meminjamkan uang meminjamkan uang sama sekali. Sama sekali bukan. Manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank berani mengambil peluang keuntungan bisnis, tapi dengan perhitungannya yang sangat matang dan terukur. Dengan fondasi manajemen risiko yang baik, kolaborasi dengan OJK dan Bank Indonesia, serta dukungan teknologi tinggi, perbankan kita akan semakin kuat melindungi dana masyarakat dan terus memajukan ekonomi bangsa. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Semoga materinya bermanfaat ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mau nonton. Saya Salza Olivia. Sampai jumpa lagi. Bye.